Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Pernah ya kita lihat ada manusia itu yang ahli maksiat. Hari-harinya penuh dengan pelanggaran, hari-harinya tidak taat kepada Allah. Dia berbuat dosa, bahkan dia tidak tahu kalau itu yang dilakukan adalah dosa. Dikatakan oleh masyarakat dia itu bajingan tengik, saking banyaknya kejahatan yang dilakukan, saking banyaknya perilaku bajingan yang dia lakukan, sampai tengik saking banyaknya. Tapi suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah. Lalu yang dulunya dia ahli maksiat itu menjadi ahli taat yang luar biasa. Yang dulunya lalai kepada Allah, dia kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rajin puasa, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin menghadiri majelis ilmu, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah. 180 derajat berubah dari yang dulunya ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Pernah ya kita temui orang-orang yang demikian, yang dulunya jauh dari Allah, kemudian tiba-tiba Allah berikan klik cahaya, namanya nurul bidayah, cahaya pertama kepada orang-orang yang kembali dari maksiat menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang sangat baik, sangat solih, bahkan nyalip orang-orang yang solih-solih sebelumnya. Rajinnya luar biasa, sampai orang-orang terheran-heran, kok bisa seperti itu? Yang menjadi pertanyaan, apa sebabnya orang itu bisa berbalik 180 derajat itu? Apa sebabnya dia dulunya ahli maksiat kemudian menjadi ahli ibadah? Nah, para ulama sudah memberikan kepada kita informasi bahwa cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dulunya ahli maksiat kemudian menjadi ahli taat itu ada 6 sebab. Sebab yang pertama, wadzalika, transformasi orang yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah itu yang pertama itu dikarenakan imma bisa babid dzurriyyati thayyibah, disebabkan oleh karena dia mempunyai dzurriyyah, keturunan at-thayyibah yang baik. Mungkin dia dulu punya bapak, mungkin dia dulu punya kakek, punya datuk, nah, yang bapak, datuk, kakeknya semuanya itu orang-orang yang solih, yang senantiasa menghadapkan hati dan badannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan-keturunan yang baik. Maka setiap kali keturunannya itu lari dari Allah, maka ditarik oleh Allah disebabkan karena doa-doa dari orang-orang solih sebelum dia, ya ini bapaknya, ya ini kakeknya, atau siapapun yang ke atas. Nah, ini pentingnya kita semuanya menjadi orang yang baik dalam hidup ini ya. Nah, kita nggak tahu keadaan keturunan kita kan, anak kita, cucu kita dan seterusnya ke bawah, apa yang akan terjadi besok. Maka sejak sekarang kita nandur keapian, menjadikan diri kita, keluarga kita yang baik. Ya, mudah-mudahan suatu saat kalau keturunan kita ada yang melenceng oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik lagi ke jalan yang lurus. Ini sebab yang pertama. Rasulullah SAW pernah meyakinkan hal ini. Innallaha yahfadzus salih, sesungguhnya Allah itu menjaga orang-orang solih itu bisa ba'atim min dzurriyyati, dengan jalan dijaga 7 generasinya ke bawah. Ya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdir Allah Subhanahu wa taala bisa jadi orang yang baik, orang yang taat, sehingga kita dijaga, keturunan kita juga dijaga, insya Allah. Itu yang pertama. Tunggu sebab yang kedua di konten berikutnya. Terima kasih.